Jadi kami semua sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan tindak kejahatan kriminalisasi yang dilakukan menjadi kebiasaan dari rezim Joko Widodo. Secara individu ya, saya tidak pernah menuduh ya? Tidak pernah menuduh. Tidak pernah menuduh. Kami mempertanyakan semua data-data yang ada di internet. Mana hadiahnya? Weh, keren. Oh, siap. Wanginya masih ada. Halus sekali tangannya. Coba lagi. Masih dicium, masih wangi enggak? Masih wangi. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan ya, kasusnya sama. Jokowi itu anak sorpus, anak sorong. Anak sorong pusat. Luar biasa, guys. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Arisa. Video kali ini ya aku mau ajak teman-teman untuk melihat masyarakat yang begitu antusias datang ke kediaman Pak Jokowi. Dan kenapa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat-sangat bangga terhadap Pak Jokowi, sangat-sangat percaya dengan Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Sekarang kan kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi itu marak viral gitu ya teman-teman ya. Tapi rakyat itu masih tetap percaya sama Pak Jokowi, tetap percaya pada Pak Jokowi, tetap percaya ya, sebagian besar masyarakat tetap percaya bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu asli begitu. Dan wow, ini sungguh-sungguh luar biasa sekali ya efek dari kepemimpinan Pak Jokowi kepada masyarakat. Begitu dicintai oleh rakyat begitu teman-teman ya. Dan di sini ada juga ya rakyat dari Papua yang mengatakan bahwa mereka begitu bangga dengan Pak Jokowi. Belum pernah ada pemimpin yang mereka jumpai seperti Pak Jokowi. Ya. Di sini aku akan ajak teman-teman untuk melihat videonya. Jadi kita langsung gas ke videonya aja. Cuma saat ini kita menanyakan mana ijazah aslimu, malah yang ada nanti kamu malah blunder. Jadi kami semua sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan tindak kejahatan kriminalisasi yang dilakukan menjadi kebiasaan dari rezim Joko Widodo. Jadi khusus untuk kasus ini ya, kita nyatakan ijazahnya sudah selesai. Joko Widodo tidak punya ijazah asli. Jadi mereka yang memutuskan bahwa ini kasus ijazah sudah selesai gitu ya. Bahwa mereka juga yang memutuskan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli begitu. Agak lucu ya si Dokter Tifa ya. Jadi mau sampai kapanpun juga kita tanyakan, dia tidak akan bisa membuktikan. Karena itu justru maka kasus ini dibelokkan menjadi kriminalisasi. Kami diberikan pasal-pasal justru ujaran kebencian, pasal-pasal hujatan, pasal-pasal penyebaran berita bohong, hoax dan sebagainya. Itu artinya tendensinya adalah bahwa Jokowi ini ya sangat-sangat penasaran sekali dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Dokter Tifa CS ya. Sendiri sudah menyerah terhadap ijazahnya sendiri. Secara individu ya, saya tidak pernah menuduh ya? Tidak pernah menuduh. Tidak pernah menuduh. Kami mempertanyakan semua data-data yang ada di internet. Saya secara pribadi bukan berangkat dari ijazah, saya berangkat dari foto. Foto ijazah, di dalam ijazah itu yang saya pertanyakan karena mata saya mata anatomi seorang dokter yang tulisan dan segala macam itu kan domainnya Bang Rismon sama Mas Roy ya. Ya domain mereka telematika dan digital forensik. Mata saya mata anatomi. Nah disitulah kan muncul kemudian hal-hal yang secara detail gitu kan, saya orang detail of attention ya. Jadi detail-detail yang sekecil gigi kok beda. Kemudian sebetulnya bukan cuma 5 besar dari anatomi wajah yang saya capture, termasuk bagaimana tersenyum, garis senyum yang dihasilkan oleh gigi-gigi yang seperti itu akan menghasilkan garis senyum akan tercetak pada wajah kita berpuluh-puluh tahun. Itu pun mampu. Sebentar, kami tamu dari NTT, aroma wangi tangan Pak Jokowi awet melekat. Ini keren-keren, ini dari mana ini? Dari NTT. Dari NTT. Kami sangat mencintai Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam masa kepemimpinan sebagai presiden paling banyak mengunjungi provinsi itu provinsi NTT. Dan kami jauh-jauh datang di sini untuk menunjukkan rasa hormat, respect pada beliau. Ini dengan teman-teman ini langsung dari NTT. Iya, Solo. dari NTT, Pak. Luar biasa. Terus Wah, luar biasa ya. Weh, mana hadiahnya? Weh, keren. Oh, siap. Wanginya masih ada. Halus sekali tangannya. Coba lagi. Masih dicium, masih wangi enggak? Masih wangi. Ya, izin. Ya. Saya Bambang Sabtono. Ya. Siap. Ya. Minta alamat. Oke.
Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai Ini sekarang. Joko Widodo di mata rakyat Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Oh, ini ungkapan ya dari masyarakat Papua ya teman-teman. Pak Jokowi ini beda dan sangat disayang oleh orang Papua karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerataan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000 tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu. Sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat dibeli di Wamena yang ada yang 10.000. Wah. Beda 40.000 loh teman-teman. Wah. Yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar, toh. Tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Jokowi mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Di situ ada rakyat. Terus terang saja saya di situ ada sebagai Jokowi. orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik. Wah, ini ungkapan rasa bangga rakyat, terutama rakyat Papua ya terhadap Pak Jokowi ya. Kita tahu bahwa Papua itu gimana gitu ya. Terus sekarang di saat era Pak Jokowi itu seperti apa kita juga sudah lihat ya teman-teman ya. Presiden yang paling baik dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non-Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua kami bangga. Kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Terima kasih Bapak Jokowi ya, tapi waktu Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden memang nampak ya pembangunannya itu ya teman-teman ya. Oke. Banyak yang merindukan ya masa-masa kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi kan gimana ya, emang sudah selesai gitu masanya beliau dan sekarang masanya Pak Prabowo ya. Dan tujuan saya saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Sorpus. Anak Sorong Pusat.
Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua, karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat. Mudah ini ya teman-teman ya, Pak Jokowi itu Sosok pemimpin yang sederhana, apa ya, tapi bijaksana. mudah berbaur begitu. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Dari Jokowi mulut tidak akan lidah pernah orang habis-habis Papua, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding. Tidak ada. Merinding ya teman-teman ya. Tidak akan pernah habis ceritanya Pak Jokowi gitu ya. Wah. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Ya, secara kan kita tahu bahwa Papua itu apa ya sebelumnya seperti apa gitu, dan setelah ada Pak Jokowi, wah luar biasa begitu ya teman-teman. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dengan hal-hal yang Bapak... Satu kebanggaan ya masyarakat Papua kepada Pak Jokowi ya, bahwa apa ya, Pak Jokowi di mata masyarakat Papua itu benar-benar sosok yang luar biasa gitu ya, sangat dibanggakan begitu ya teman-teman. Bikin selama ini Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk banggar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil. Sebentar teman-teman, kok gimana ya rasanya? Kayak terharu gitu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Sungguh luar biasa ya masyarakat ya, ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, sudah habis gitu masa jabatannya, masyarakat yang mendatangi Pak Jokowi, mengunjungi Pak Jokowi ya. Kalau sebelumnya kan Pak Jokowi mengunjungi mereka, apalagi ya masyarakat Papua gitu, begitu bangga terhadap Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi itu begitu dekat dengan mereka. Wah, berbaur dengan mereka, makan bersama mereka ya. Mereka mengatakan bahwa belum pernah ada pemimpin yang seperti Pak Jokowi. Kita tahu Papua itu seperti apa dulunya ya, untuk infrastruktur yaitu susah gitu, dan sekarang ya setelah Pak Jokowi memimpin, Papua itu wah luar biasa, pembangunannya signifikan ya teman-teman. Itulah yang membuat Papua ini sangat-sangat membanggakan Pak Jokowi, bangga terhadap Pak Jokowi ya. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Teman-teman coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!